Hai sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia, berjumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar tentang keistimewaan senyawa hidrokarbon. Tahukah sahabat tentang keistimewaan atom karbon itu? Yuk kita simak video berikut ini. Hai semua, pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas tentang kekhasan atom karbon. Tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa dapat menganalisis struktur senyawa karbon berdasarkan kekhasan atom karbon. Kemudian, siswa dapat menentukan posisi atom karbon dalam senyawa hidrokarbon. Apa yang terjadi jika kita membakar kertas, daging, atau kayu? Tentu bahan tersebut akan menjadi hitam atau disebut sebagai arang. Senyawa yang menjadi arang kita sebut juga sebagai karbon. Di alam, sebagian besar senyawa terdiri atas senyawa karbon. Cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang senyawa karbon disebut sebagai kimia organik. Di alam terdapat senyawa organik dan anorganik. Perhatikan sifat kedua senyawa berikut ini. Minyak tidak larut dalam air, namun dapat larut dalam pelarut nonpolar lainnya. Namun, garam ternyata dapat larut di dalam air. Sifat dan struktur dari kedua senyawa tersebut berbeda, dan faktanya minyak berasal dari senyawa organik, sedangkan garam berasal dari senyawa anorganik. Ciri-ciri senyawa organik yaitu jika dibakar menghasilkan arang dan gas karbon dioksida. Hampir semua senyawa karbon memiliki ikatan kovalen, tidak stabil, umumnya memiliki massa molekul relatif yang besar. Kemudian jenis senyawa hidrokarbon organik sangat banyak dan sebagian besar memiliki atau mengandung unsur karbon. Ciri-ciri senyawa anorganik yaitu jika dibakar tidak menghasilkan arang dan gas karbon dioksida. Senyawa anorganik memiliki ikatan kovalen dan ikatan ion. Kemudian tahan terhadap pemanasan dan umumnya memiliki massa molekul relatif yang kecil dan hanya sedikit di alam. Wohler berhasil mensintesis urea dari amonium cyanat. Beliau berhasil mematahkan pendapat orang bahwa senyawa hidrokarbon hanya dapat dibuat dari senyawa organik. Bagaimana caranya mengidentifikasi senyawa karbon? Ini adalah rangkaian alat yang dapat kita rancang untuk menguji adanya unsur karbon dan hidrogen dalam senyawa hidrokarbon. Bagaimana caranya mengidentifikasi adanya unsur karbon dan hidrogen dalam senyawa karbon? Unsur karbon dan hidrogen dalam senyawa karbon dapat diidentifikasi melalui reaksi pembakaran. Kegiatan eksperimen kali ini bertujuan untuk mengetahui adanya unsur karbon dan hidrogen dalam senyawa karbon yang terdapat di sekitar kita. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah gula putih atau air jeruk, air kapur, statif, tabung reaksi, sumbat berlubang dan gips, gelas beker, pembakar spiritus, selang kecil, spatula, serta kuprum sulfat anhidrat. Kemudian hubungkan tabung reaksi dengan air kapur menggunakan selang kecil seperti pada tampak video ini. Panaskan tabung reaksi dengan pembakar spiritus, amati perubahan yang terjadi pada air kapur. Untuk mengidentifikasi unsur karbon, kita dapat mengamati melalui pembakaran karbon dengan senyawa kuprum oksid dan menghasilkan 2 kuprum dan melepaskan karbon dioksida. Selanjutnya, air kapur bereaksi dengan karbon dioksida menghasilkan endapan kapur dan melepaskan gas H2O. Pada pembakaran hidrokarbon,
akan dihasilkan senyawa karbon dioksida dan uap air atau H2O. Untuk menguji unsur H2, maka kita dapat menggunakan kertas kobalt 2 atau senyawa kuprum sulfat anhidrat. Mula-mula reaksi kuprum sulfat senyawa ini tak berwarna karena tidak mengikat air. Kemudian, reaksi yang terjadi adalah hidrogen bereaksi dengan kuprum oksid menghasilkan kuprum dan H2O. Selanjutnya, kuprum sulfat akan mengikat air dalam jumlah yang banyak dan menghasilkan senyawa kuprum sulfat pentahidrat, dan mengakibatkan senyawa ini akan berubah menjadi biru tua. Demikianlah percobaan tentang uji senyawa hidrokarbon. Ciri khas atom karbon antara lain mampu membentuk 4 elektron valensi. Selain itu, atom karbon juga memiliki jari-jari atom yang kecil sehingga mampu membentuk ikatan kovalen yang kuat. Oleh karena itu, karbon juga mampu membentuk ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Mampu membentuk ikatan kovalen siklik terbuka dan siklik tertutup. Contoh ikatan kovalen tunggal, misalkan alkana. Contoh ikatan kovalen rangkap 2, misalkan alkena. Contoh ikatan kovalen rangkap 3, misalkan alkuna. Dan mampu membentuk siklik, misalkan sikloheksana. Ciri khas atom karbon lainnya yaitu mampu membentuk senyawa dengan rantai yang sangat panjang. Senyawa yang dibentuk oleh atom karbon memiliki posisi atom karbon yang berbeda-beda. Posisi atom karbon terdiri atas atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuartener. Atom karbon primer adalah atom karbon yang terikat pada satu atom karbon lainnya. Atom karbon sekunder merupakan atom karbon yang terikat pada 2 atom karbon lainnya. Sedangkan atom karbon tersier adalah atom karbon yang terikat pada 3 atom karbon lainnya. Dan atom karbon kuartener adalah atom karbon yang terikat pada 4 atom karbon lainnya. Langkah selanjutnya yaitu silakan Anda mengerjakan latihan soal berikut ini. Dalam soal ini disediakan 12 macam atom karbon dalam sebuah senyawa. Silakan Anda pilih dari 4 macam atom karbon ini dengan cara mendrag warna-warna yang telah tersedia.